Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan strategi perubahan perilaku. Saya sendiri, Nabila, dan kedua teman saya, Kinasih dan Agustin. Pengertian perilaku kesehatan. Menurut Skinner, perilaku kesehatan merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan penyakit, pelayanan kesehatan, makanan, dan lingkungan. Dalam proses adopsi, terdapat proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku merupakan proses adanya suatu ide atau gagasan baru yang diperkenalkan pada individu dan diharapkan akan diterima oleh individu tersebut. Rogers menamakan teorinya The Theory Innovation Decision Process, yang memiliki arti proses kejiwaan yang dialami oleh seseorang sejak menerima informasi atau pengetahuan tentang suatu hal yang baru sampai pada saat dia menerima atau menolak ide baru tersebut. Rogers dan Schumacher menyatakan bahwa proses adopsi melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu awareness. Awareness merupakan seseorang sadar akan adanya suatu tingkah laku yang baru. Seperti contohnya, pentingnya imunisasi hepatitis B untuk mencegah terjadinya hepatitis. Yang kedua, interest. Interest merupakan seseorang mulai tertarik akan adanya pengetahuan atau tingkah laku yang baru. Yang ketiga, yaitu evaluation. Merupakan seseorang akan menilai pengetahuan atau tingkah laku baru tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Yang keempat, trial. Setelah melakukan penilaian dan manfaatnya cukup besar, maka seseorang akan mencoba tingkah laku yang baru tersebut. Yang terakhir yaitu adoption. Setelah mencoba tingkah laku yang baru tersebut, dan kalau dia menyukainya, maka orang itu akan menganut tingkah laku tersebut. Selain itu, menurut beberapa pendapat lain, setelah tahap trial dan sebelum tahap adoption, terdapat tahap evaluasi kembali. Tahap evaluasi kembali itu untuk menilai apakah tingkah laku yang sedang dicoba itu menguntungkan. Sebenarnya proses penilaian dan proses pengambilan keputusan terjadi pada setiap tahap dalam proses adopsi. Setelah seseorang menganut tingkah laku yang baru, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tersebut akan menganut tingkah laku baru itu terus-menerus atau tingkah laku yang lestari. Dan yang kedua, orang tersebut akan berhenti menganut tingkah laku baru. Kejadian ini sering terjadi pada peserta keluarga berencana. Maka, sebagai seorang petugas kesehatan, hendaknya menciptakan kondisi yang mempermudah tercapainya proses adopsi. Hal yang harus dilakukan petugas kesehatan untuk mempermudah tercapainya proses adopsi yaitu: yang pertama, awareness, yaitu penggunaan media komunikasi yang sangat bermanfaat seperti poster, pamflet, spanduk, radio, TV, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajak seseorang agar sadar pentingnya mengikuti tingkah laku baru itu. Yang kedua, interest. Selain menggunakan media komunikasi tadi, juga harus dibarengi dengan informasi secara langsung. Komunikasi secara langsung yang dimaksud dapat seperti kunjungan rumah, diskusi, demonstrasi dengan ceramah yang lebih efektif dan inovatif. Langkah ketiga yaitu evaluation. Biasanya setelah orang tertarik, maka diperlukan dukungan mental dan sosial. Dukungan mental dan sosial dapat diberikan oleh tokoh formal maupun tokoh informal di masyarakat, seperti petugas puskesmas dan para kiai. Pada tahap ini juga diperlukan contoh-contoh yang nyata dan manfaat tingkah laku baru tersebut, seperti contohnya dengan menggunakan KB tingkat kesejahteraan keluarga akan terjamin. Hal terakhir yaitu trial. Setelah melakukan evaluasi dan seseorang berkesimpulan bahwa manfaat tingkah laku yang baru itu cukup banyak, maka dia akan mencoba melakukan tingkah laku baru tersebut. Hal yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu tetap memberi dukungan mental dan sosial serta memberikan komunikasi secara langsung dan menggunakan media informasi. Teori perubahan perilaku. Head belief model ialah suatu upaya untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang berperan dalam memunculkan perilaku pada bidang kesehatan. Rosenstock dan Hobsbawm juga menyusun model seperti ini secara sederhana, yaitu pada diri seorang individu ada pendidikan, penghasilan, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan keadaan sosial budaya itu
mempengaruhi beberapa hal, yaitu manfaat tingkah laku yang dirasakan dari segi emosi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, sarana. Pada sarana ini terdapat kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena suatu penyakit. Selanjutnya, kerugian dan akibat yang dirasakan akan timbul apabila terkena penyakit. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dirasakan dari segi emosi, sosial, ekonomi, jarak, dan lainnya. Selanjutnya, kesediaan mental. Nah, dari hal-hal tadi, itu akan memunculkan suatu motivasi untuk melakukan action atau suatu kegiatan atau perbuatan. Nah, dari penjelasan tadi dan gambar yang ada di slide sebelumnya itu dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku di bidang kesehatan, yaitu yang pertama faktor manfaat dan kerugian, kedua kepercayaan dan kesiapan mental, ketiga hambatan, keempat latar belakang, kelima sarana, dan keenam cetusan. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor manfaat dan kerugian. Jika seseorang itu sadar bahwa suatu kegiatan akan bermanfaat atau merugikan bagi dirinya, maka dia akan melaksanakan atau menghindari kegiatan tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu kepercayaan dan kesiapan mental. Apabila seseorang itu sudah percaya dan siap mental, maka dirinya akan melakukan kegiatan tersebut untuk menghindari suatu penyakit atau mengurangi penyakit tersebut. Faktor yang ketiga yaitu hambatan. Tentu dari kegiatan apapun pasti memiliki beberapa hambatan, baik itu dari segi emosi atau kejiwaan, dan sosial, ekonomi, bahkan hambatan-hambatan lainnya. Yang keempat yaitu latar belakang. Latar belakang yang dimaksud di sini yaitu berupa kehidupan dan pengalaman yang pernah didapat. Misalnya, jika dulunya dia pernah menderita suatu penyakit, tentu untuk sekarang dia akan menjaga dirinya dengan sebaik mungkin supaya tidak terkena penyakit tersebut lagi. Yang kelima yaitu sarana. Sarana di sini yang dimaksud yaitu seperti puskesmas, klinik, tenaga kesehatan, rumah sakit, serta peralatan medis. Faktor yang keenam yaitu cetusan. Faktor ini merupakan faktor yang paling penting untuk memunculkan perilaku kesehatan, terutama dalam memanfaatkan sarana kesehatan. Pemaparan dari kelompok kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.